الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka rizqal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarri nafsi Allahumma la takilni ila nafsi tarfata 'ain. A'udzu billahi rabbil islami dina Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi zidni ma wa fahmah. Allah wa Rasulullah wa amri minkum amma ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Khulasah Nurul Yakin ya. Jadi dimulai dari mukadimah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asma Allah, kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Muqaddimatun ay hadhihi utawi iki iku muqaddimatun pendahuluan. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi kang hada kang aweh pituduh sapa Allah ibadahu ing pira-pira kawulane Gusti Allah. Biki sosil ghabirina lawan ceritane wong-wong biyen. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ha ing kisosil ghabirina ceritane wong biyen tadi ibrotan ing teladan, jadi ibroh litabiina kanggo pira-pira wong sing anut ila yaumidin tumeka atau sampai dina kiamat. Wa sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi rahmat selamatan iku ala sayyidina tetep ing atase bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kang kanat kang ana apa hayatuhu kehidupane kanjeng Nabi Muhammad iku mamluatan dikebak-kebai bima karimil akhlaki ing dalem pira-pira akhlak sing mulya wa mahasinis sifati lan ing dalem sifat-sifat kang bagus. Wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi Muhammad aladina wong akeh itakhidu kang padha ngalap sapa aladina padha mengambil sirotahu ing tumindake kanjeng Nabi Muhammad
Nibrosan hale dadi pelita. Nibrosan hale dadi pelita-pelita itu cahaya yang terang lah, yang menerangi. Linasri dini maring nyebarke agama. Agama apa ya? Agama Islam. Hatta wasolu hingga tumeka sapa aladina tadi memakai ila jidarisin, tumeka sampai mana kabarnya? Sampai negara Cina. Apane syarqon timure wawol bi aurubatalan mlebu Eropa. Apane korban barate. Jadi kabar ya di para jadi penulis itu membuat ini sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Biar apa? Biar orang tahu kan gitu mengenai Rasulullah itu kehidupannya bagaimana. Di dalam riwayat kehidupan seorang yang paling perlu kita ketahui, karena Rasulullah itu Nabi yang istilahnya tiada duanya, bahkan sampai kita diperintahkan untuk atau dianjurkan bahkan ditekankan ya untuk mencintai Rasulullah itu lebih dari apapun, lebih dari anak istri, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Bahkan artinya kita melalui sejarah, mempelajari perjalanan beliau itu nanti menjadi penerang yang dapat akhirnya membawa kecintaan kepada Rasulullah. Nah, orang yang patut untuk kita ketahui cerita-ceritanya, perilakunya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Dan kabarnya mengenai kehidupan, sifat-sifatnya, akhlaknya itu dari timur sampai barat itu perlu untuk disebarkan biar menjadi tauladan. Kehidupan-kehidupan diketahui dari timur sampai barat, dari Cina, dari sampai Eropa, sampai Indonesia sini juga akhirnya kan kita bisa mengambil manfaat, ngalap manfaat dari kitab Nurul Yakin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du lan sa'use maca bismillah alhamdulillah shalawat salam tadi. Falamma kanat ing dalem semangsane ana apa siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siratu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tumindae kisahe atau perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akbaro muhadzibin, luwih gede-gedene perkara kang didik linufusi maring pira-pira jiwa al-jamihati kang berot, maksudnya jiwa yang perlu dididik karena jiwa itu punya sifat yang diserupakan seperti binatang, karena nafsu itu kalau belum terdidik itu seperti halnya kuda liar yang lari ke sana kemari, butuh dijinakkan. Kuda liar di hutan itu kan dikejar, dipegang, sulitnya bukan main. Dekat dia lari, dekat lari. Nah, nafsu itu kalau tidak terdidik begitu. Nah ini melalui mempelajari kisah perjalanan Rasulullah, penulis berharap jiwa-jiwa kita itu terdidik, artinya
seperti kuda tadi bisa dijinakkan. Karena mengingat seorang yang kedudukannya sangat mulia, nah barokahnya itu luar biasa banyak. Seperti kamu ketika baca maulid, Sibuduror atau tiba atau berjanji, berjanji itu kan membaca perjalanan kisah sebenarnya hidup. Cuma kamu kadang nggak paham karena maknanya bahasa Arab kan. Nah ini kita coba bersama-sama belajar bagaimana memahami perjalanan beliau lebih detail lagi melalui kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adoma madrasatin lan iku luweh agung-agunge panggonan golek ilmu. Taghrisu kang nandur apa siratu Rasulullah SAW tadi. Fi nufusin nasyi ing dalem atine pemuda. Al imana ing iman. Al qawiya kang kuat. Wa asyik atahu lan sinare mengkono-mengkono iman wal qawi tadi. Wa asyik atahu lan sinare mengkono-mengkono iman dan kekuatan. As-sahihata kang bagus. Wa kuatal irodati lan kuate kekarepan. Wal istimsakalan ceceklan bil haqqi kelawan sing hak, yang hak itu yang benar, yang sejati. Wa tahalliya lan maes-maesi bi asrofil akhlaki lawan ape-apee piro-piro akhlak. Wa agromil hisoli lan piro-piro tingkah sing mulya. Roa itu ningali sapa ingsun. Ingsun itu pengarangnya Syekh Umar bin Abdul Jabbar ya. An ulah khiso ing arep yen to ngeringkes sapa ingsun. An ulah khiso ing arep yen to ngeringkes sapa ingsun, meringkas litalami dil madarisi kanggo murid-murid madrasah al ibtidaiyati kang bangsa kawitan durusan ing pira-pira pelajaran min siratihi saking sirahe Rasulullah SAW tadi. Wasallam bilughatin kelawan bahasa yashulu kang gampangno alal muallimi ing atase wong sing mulang apa tadrisuha ing dalem menyampaikan mengkono-mengkono jurusan pelajaran tadi. Pelajaran apa ya? Pelajaran tentang sirah nabawiyah baik Rasulullah. Walatil midilan ing atase murid apa fahmuha memahami mengkono-mengkono jurusan pelajaran. Wanutku lan ngucap biha kelawan mengkono-mengkono jurusan. Jadi Syekh Umar bin Abdul Jabbar itu sengaja beliau membuat ringkasan tentang perjalanan Rasulullah, karena kalau secara detail mestinya mungkin akan sulit dipahami, karena mungkin banyak nama-nama, banyak kejadian-kejadian, banyak yang terlibat di situ. Detail-detailnya itu kan perjalanan Rasulullah kira-kira usia kurang lebih 63 tahun itu harus dimudahkan. Beliau pengen memudahkan para pembaca, baik yang mengajar maupun yang belajar, baik yang gurunya
ustadznya maupun muridnya, biar mudah memahami bagaimana Rasulullah itu kehidupannya, bagaimana perilakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tartulan teman-teman milih sapa ingsun minal kutubi saking pira-pira kitab atarihiyati kang bangsa sejarah. Kitab Nuril Yakin, ing kitab Nuril Yakin. Fi sirati sayyidil mursalin kang tetep ing dalem nerangno sejarahe pemimpine pira-pira utusan. Ta'lifal marhumi ing karangane wong sing dirahmati Allah. Rupane Al-Khudari bi. Rupane siapa? Syekh Al-Khudari bi. Li'timadihi krono olehe tetanggenane Syekh Khudari bi. Piriwayati ing dalem riwayatno tetanggenan mau alal Qur'ani ing atase Al-Qur'an wal hadisilan hadis. Jadi Syekh Umar bin Abdul Jabbar bikin ringkasan berdasarkan kitab-kitab sejarah. Dia sudah mengasih berbagai kitab, akhirnya beliau memilih kitabnya Syekh Al-Khudaribi. Kitabnya namanya apa? Nurul Yakin. Jadi kemudian berdasarkan apa? Karena dia berpendapat kalau Syekh Khudari itu membuat kitab Nurul Yakin itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Jadi beliau memilih kitab itu untuk diringkas. Jadi bukan Syekh Abdul Jabbar bukan penulisnya langsung, bukan. Artinya dia hanya meringkas dari kitabnya Syekh Al-Khudari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syuhratihi lan masyhure Syekh Khudari. Bainal ami ing dalem antarane wong umum. Wal khosilan wong sing khusus. Wa tanazzu hihilan olehe membersihkan sopo Syekh Khudari tadi an atifatal hubbi saking perasaan demen wal buktilan benci alatikan doat kang ngilangi mahuma sertane menggono hubi wal bukti tadi opo al faidatu ing faedah atau manfaat minas siyari saking piro-piro sejarah. Syekh Abdul Jabbar tadi beliau berpendapat bahwa mengambil dari Syekh Khudari tentang sejarah yang ditulis beliau itu tepat karena Syekh Khudari itu mengesampingkan perasaan-perasaan benci dan suka. Kalau kamu menyukai seseorang terlalu suka, itu mesti sing didelok sing apik-apik tok. Kalau kamu terlalu benci sama seorang, benci ya biasa saja, suka ya biasa saja. Kalau terlalu benci, akhirnya yang dilihat dia sing elek-elek tok. Jadi akhirnya nggak bisa objektif. Cara piye? Nah kalau kamu punya perasaan itu, dua-duanya itu kok ada di untuk berpendapat untuk menerangkan seseorang, akhirnya kan kamu kalau nggak suka akhirnya yang diistakan yang jelek-jelek. Kalau kamu suka yang baik-baik, itu jadinya berat sebelah. Nah ini Syekh Khudari nggak seperti itu. Beliau mengesampingkan itu semua agar alasannya apa? Fa inna atifatal hubbi ya ini. Krono saat temene perasaan demen, perasaan suka, iku taja'alu dadekake opo atifatal hubbi. Tadi kulama ing saben-saben perkara laisa kang ora ana apa ma
bihasanin kelawan bagus iku hasanan no bagus wa tahidulan teman-teman opo ati fatal hubbi tadi fi ta'wilil hawadisi ing dalem nakwili piro-piro kejadian. Jadi kalau tadi pakai perasaan-perasaan itu, dia kalau melihat kejadian-kejadian itu jadi nggak bisa objektif itu berbicara apa adanya. Objektif itu kira-kira begitu. Kejadiannya apa ya yang diceritakan itu, tidak menambahi, tidak mengurangi, nah itu objektif. Bismillahirrahmanirrahim. Biwajhin kelawan sisi atau wajah. Laisa kang ora ono iku fihi tetep ing dalem wajhin. Apa ghadhatun merendahkan. Hatama sehingga perkara ada kang numekakno apa mah minha saking mengkono-mengkono ghadhatun tadi ila sukuti fa'ilihi maring gugure wong sing nglakoni mengkono-mengkono mah wa khaibati hilan kegagalane mengkono-mengkono mah wa atifatal karohati lan perasaan benci ikut tadu narek opo atifatal karohati tadi perasaan benci tadi ila didalika maring suwalie mengono-mengono atifatal hubi suwalie suka ya benci kan itu. Pata ja'alu mongkonuli dadekake apa ghadhatun al hasana ing perkara sing bagus kobihan ing perkara sing ala dadekake yang bagus jadi jelek karena ada perasaan-perasaan benci. Watas tanbitulan munculna apa atifatal karohati tadi minal khairi syarron saking perkara-perkara apik syarron ing perkara Allah. Kalau pakai perasaan-perasaan benci ya dia bisanya mengambil yang cenderungnya itu mengambil yang tidak disukai. Tapi kalau mengesampingkan itu tanpa merendahkan sosok Rasulullah itu akan menarik atau mengambil yang baik-baik, mengambil yang ya bagus-bagus tanpa merendahkan juga, artinya sesuai sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad al-khabtu lan temen wis nyusuli ingsun. Ingsun siapa ya? Syekh Abdul Jabar penyusulnya tadi. Bikuli darsin ing saben-saben pelajaran. Khulasotahu ing kesimpulane mengkono-mengkono kuli darsin tadi. Sudah menyusun ya menulisnya pelajaran-pelajaran tentang kesimpulan-kesimpulan mengenai kejadian-kejadian mengenai sejarah Nabi Muhammad. Fa'as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayat ja'ala ing arep yen to dadekake sapa Allah ha ing iki kitab khulasa urunaken ini mabulatan ing perkara sing ditampa wa khalisatan lan murni diwajihi krana mengharap wajah Allah ya. Liwajihi itu kalau makna ya pada umumnya dimaknai mengharap keridhaan Allah. Tapi kalau makna lebih spesifik ya mengharap pertemuan dengan Allah. Ana kullu syai'in halikun ila wajhihi.
Al-Karimi kang maha mulya. Innahu sak temene Allah iku alama tetep ing atase perkara yasha'u kang ngersakake sapa Allah iku qadirun dat sing mampu wa bil ijabati lan kelawan olehe ngijabahi sapa Allah iku jadirun patut. Ya, itu dari penyusunnya Syekh Umar Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Darul awal. Hai hada tegese utawi iki iku putaran pertama. Darul awal. Putaran pertama. Min hayati Rasulillah, saking kehidupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna junjungan kita atau pendoro kita, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Ilan nasi maring menungso kafatan hale kabeh. Wa akhirul anbiya lan akhire para nabi. Wa imamur rusulilan dadi pemimpine pira-pira utusan. Jadi Rasulullah itu diutus untuk semua manusia, karena nabi-nabi lain itu bisa diutus karena wilayah, karena bangsa, misalnya untuk bangsa Israel, Nabi Yakub. Nah, ya semua nabi itu pasti ada tugas-tugas Rasul ya maksudnya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu jumlah menurut yang beliau riwayatkan itu jumlah nabi sekitar 124.000 nabi seluruhnya dari awal diutus sampai yang terakhir itu jumlahnya 124.000. Kalau jumlah rasul itu 313. Jadi setiap zaman, setiap kaum pasti ada utusan. Allah memerintahkan seorang nabi atau rasul untuk memberi pelita pada umat itu. Nah, pemimpinnya siapa? Yang Kanjeng Nabi Muhammad, seluruh umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a wis rawuh ngono sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Bidinil Islami kelawan gawa agama Islam. Alladila yakbalu kang ora nampa sapa Allah. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat dinan ing agama ghairuhu kang selain Islam. Di Nabi Muhammad membawa agama Islam, tidak ada agama yang bisa diterima selain Islam. Wa mayyab tagi ghairul islami dinan ya. Fala yubbalamin huwa wa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima, dia akan merugi. Di akhiratnya dia akan menjadi orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad ya. Iku min nasli sadati Quraisy, saking keturunan tokoh-tokoh Quraisy. Asrofi qabilatin, paling mulia-muliane qabilah atau suku. Fi Makkah al-Mukarramati, ing dalem Mekah al-Mukarramah. Wa yatasilulan bersambung apa nasabe Kanjeng Nabi Muhammad bi Ismaila ibni Ibrahim. Ismaila kelawan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Alaihimas salam. Alaihima muga tetep iku ing atase Nabi Ismail assalamu utawi keselamatan.
Itu bawahnya ya as'ilatun itu dijawab sendiri ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Langsung ke khulasah. Al-khulasah ringkasan. Sayyidina Muhammad utawi junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Ila nasi maring menungso. Ajmaina hiyo sekabehane. Jaa gowo teko sapa Kanjeng Nabi Muhammad bidinil Islami kelawan agama Islam. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku Arabiyun wong Arab. Quraisyun kang bangsa kabilah Quraisy. Adnaniyun kang bangsa keturunan Adnan, Sayyidina Adnan. Ya maksudnya ya keturunan Nabi Ismail tadi, Sayyidina Adnan ada di garis itu. Saya Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu nerangake nasabe Kanjeng Nabi Muhammad. Ai hadza tegese utawi iki iku nasabuhu wa wafatuhu walidihi nerangake nasabe Kanjeng Nabi Muhammad wa wafatu walidihi lan wafate bapake Kanjeng Nabi Muhammad. Walidu utawi bapake Kanjeng Nabi Muhammad iku Abdullah Sayyid Abdullah Ibnu Abdul Muthalib putra Abdul Muthalib Ibni Hashim putra Hashim Ibni Abdul Manaf putra Abdul Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab. Wa umuhu utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Aminah bintu Wahab putrine Wahab bintu Wahab putrine Wahab ibni Abdi Manaf putri Abdi Manaf ibni Zuhroh putri Zuhroh putra maksudnya putra Wahab putranya Abdi Manaf Abdul Nawab putra Zuhroh ibni Kilab. Jadi ketemu di Kilab. Fatajtami'u mongko dadi berkumpul atau bertemu apa umuhu nasabe ibune Kanjeng Nabi Muhammad ma'awalidihi sertane nasabe bapake Kanjeng Nabi Muhammad bi jaddihi ing dalem simbahe Kanjeng Nabi Muhammad al-khamisi kang kelima yang kelima wa huwa utawi jaddihi al-khamisi tadi iku Kilab. Jadi Kilab itu katanya dulu orang yang hobinya itu berburu. Kalau berburu itu bawa anjing banyak. Anjingnya itu dibawa banyak sekali, puluhan mungkin bahkan bisa ratusan kalau perburuan besar ya. Terus dijuluki Kilab. Nama aslinya siapa ya, cari sendiri. Harusnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walakot tuwfiya lan temen wis kapundhut sapa waliduhu bapake Kanjeng Nabi Muhammad wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku fi batni ummihi isih ing dalem kandungane ibuke kan masih dalam perut ibunya. Isih ing dalam kandungane ibuke Kanjeng Nabi Muhammad. Wa umruhu utawi umure waliduhu bapake
iku samania asyrota 18 tahun. Apane sanatan tahun nih. Di umur Sayyid Abdullah itu 18 tahun meninggal. Kalau 18 tahun Kanjeng Nabi masih dalam kandungan, kira-kira umur 4 bulan. Itu yo Sayyid Abdullah itu kira-kira menikahnya itu umurnya 17 tahun. Kamu umurnya berapa? 15. Nah, 2 tahun lagi kamu menikah. Nah, itu Sayyid Abdullah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Badu finalan dikubur sopo walidu apa ya Nabi. Bil Madinati ing dalem cedake kota Madinah, tidak persis di kota Madinah tapi dekat kota Madinah. Walam yatruk hale ora ninggalke sopo walidu lahu kanggo Kanjeng Nabi Muhammad syai'an ing sesuatu minal mali saking bondo. Di ketika Sayyid Abdullah meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa. Beliau itu juga pamitnya sama Siti Aminah itu merantau cari ya itu tambahan penghasilan gitu. Pulang-pulang meninggal. Di umur 17 tahun merantau. Berarti kalau kamu ya mungkin kamu 17 tahun menikah, terus kamu dari sini merantau ke Kalimantan, ke Sumatera, untuk menghidupi kehidupan warga. Al-Khulasoh ringkasan. Abuhu utawi bapak Kanjeng Nabi Muhammad iku Abdullah Sayyid Abdullah ibnu Abdul Muthalib putra Abdul Muthalib wa ummuhu lan utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Aminatu Aminah bintu Wahbin putrine Wahab yaltaki hale kumpul apa nasabuhuma nasabe abuhu lan ummuhu tadi asape bapak ibunya Kanjeng Nabi fi jadihi ing dalem simbahe Kanjeng Nabi Muhammad al-khamis kang kaping 5 mata wis wafat sapa abuhu bapak Kanjeng Nabi Muhammad wa huwa hale utawi bapak Kanjeng Nabi Muhammad iku fi batni ummihi wa utawi kanjeng Nabi Muhammad iku fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika wafat Sayyid Abdullah wafat, Nabi masih dalam perut ibunya Siti Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladatuhu kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad wa radha'atuhu lan nusoni Kanjeng Nabi Muhammad. Wulida wis dilahirke sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing dalem kota Mekah yaumal isnaini ing dalem dina Senin asari asyara kang tanggal 12 Rabiul Awwali saking wulan Mulut atau Rabiul Awal tanggal 12 amal fili ing dalam tahun gajah. Rasulullah dilahirkan banyak istilahnya, cuma yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasumiyalan di jenengi apa amu wiladatihi
tahun kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad amal fili tahun gajah. Li anna malikal habasyi Igamana malikal habasyati krono sak temene rojo Habasyah. Habasyah itu rojo Ethiopia. Arsala wis kirim sopo malikil Habasyah ama miladatihi ing dalem tahun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Jabshan ing sebuah pasukan, satu pasukan ila Makkah maring kota Mekah dihadmil Ka'bati kanggo menghancurkan Ka'bah, kanggo merobohkan Ka'bah. Wa kanalan ono iku fihi ing dalem Jabshan apa fi'lun adimun gajah sing gede. Gajah itu sudah gede kok masih kasih adim, gajah sing gede, gajah besar-besar. Wa ahlaka mongko menghancurkan sapa Allah al jaisha ing pasukane gajah tadi ikroman pas ikroman krono memuliakan kelahiran Nabi Muhammad ya. Liwiladatin Nabi maring kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas itu ya kira-kira mungkin 3 atau 4 bulan sebelumnya ya. Itu bersamaan tahun itulah Pak tidak. Itu ada pasukan dari Ethiopia dipimpin oleh Abraha. Itu berusaha menghancurkan Ka'bah karena apa? Dia pengen negara Ethiopia atau pada waktu itu termasuk Yaman itu dulu kekuasaan Ethiopia juga. Yaman yang Umar bin Hafid itu ikut Ethiopia dulunya. Ada gubernurnya di situ juga yang pengen apa? Pengen Yaman itu atau wilayah Habasyah itu pengen makmur, pengen orang berkunjung, pengen orang bawa duit ke situ berdagang, pengen ramai seperti ramainya kota Mekah. Nah, Mekah itu ramai, ada Ka'bah di situ, orang biasa ziarah, ada haji juga, hajinya agama-agama terdahulu ya. Dan memang kota yang selalu ramai, akhirnya orang berdatang di situ, ya mungkin berdagang, mungkin jalan-jalan, itu kan bawa uang, ibaratnya kalau bahasa sekarang investor lah gitu. Itu iri raja atau gubernurnya tadi, gubernur Yaman. Akhirnya beliau ingin merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Biar apa? Biar orang-orang nggak ke situ lagi, tapi dia bikin juga di sana seperti Ka'bah, kuil lah gitu, yang bagus, sudah dibikin bagus, tapi nggak ada yang datang, nggak, dia kecewa. Kenapa? Orang-orang pada Ka'bah, gitu, pada ke Mekah karena ada magnet ya. Nah, yang mau dihancurkan, ya Allah menghancurkan itu. Kirim pasukan ababil, panjang diceritakan kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khulasoh, ringkasan. Wulida wis dilahir ke sapa Kanjeng Nabi Muhammad bimakati ing dalem kota Mekah. Amal pilih ing dalem tahun gajah. Wa ardoat lan wis nyusoni ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa
Ada yang lewatan? Bismillahirrahmanirrahim. Belum ringkasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ardoat lan nyusoni hu ing Kanjeng Nabi Muhammad ba'da ummihi. Sawise ibune Kanjeng Nabi Muhammad. Sapa Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah itu kang bangsa suku Aslam. Sukunya Suwaibah itu Aslam namanya. Khadimatu ammihi kang dadi pelayane pamane Kanjeng Nabi Muhammad. Abi Lahab ya Abi Lahab. Suma Halimatu nuli. Halimah As-Sa'diyah. Kemudian disusui sama Halimatus Sa'diyah. Ila ambalago maring yento tumeka apa umure Kanjeng Nabi Muhammad arba'a sanawatin ing 4 tahun. Awal disusui sama Suwaibah karena apa? Karena Sayyidah Aminah itu ceritanya susunya nggak lancar gitu. Nah, Abu Lahab itu saking senengnya dapat kabar, dikabari sama Suwaibah pas tanggal 12 Rabiul Awal itu dikabari kalau dapat ponakan baru lahir, seneng. Nah, karena seneng sama kabar itu, budaknya dibebaskan. Suwaibah itu budaknya Abi Lahab. Padahal Abi Lahab nanti ketika Rasulullah dewasa itu memusuhi Rasulullah. Karena ada riwayat dari Sayyidina Abbas. Abbas itu saudara yang paman Rasulullah juga. Itu ketika nanti Abu Lahab ini meninggal, itu mimpi ketemu Abu Lahab. Gimana kamu nasibmu? Disiksa di neraka. Tapi tiap hari Senin itu siksanya libur. Karena dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Hari senangnya budaknya dibebaskan. Bahkan katanya dia sampai keliling ke tetangga-tetangganya. Ngabari tetangganya, aku diponakan anyar. Putranya Sayyidina Abdullah, saudaranya, sering-seringnya begitu. Nah itu Sayyidina Abbas bermimpi ketemu Abu Lahab, dia disiksa di neraka setiap hari Senin libur dan bisa minum dari sela-sela jarinya, keluar airnya. Dari setiap Senin nggak disiksa. Itu saja orang yang tidak bersyahadat, matinya itu masih keadaan kafir, itu dapat keringanan hari Senin. Apalagi umat Rasulullah sendiri yang senang dengan kelahiran beliau, sering mauludan, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khulaso ringkasan. Kulita wis dilahirke sapa Kanjeng Nabi Muhammad di Makati ing dalam kota Mekah. Amal fili ing dalam tahun gajah. Wa ardoat lan wis nyusoni hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Suwaibatul Aslamiyah. Sapa Suwaibah kang bangsa Aslam, suku Aslam. Kemudian disusui Halimatus Sa'diyah. Karena adatnya orang Arab itu ketika kecil itu disusui oleh orang lain. Nah, pekerjaan Halimah itu menyusui anak-anak kecil. Dia datang ke Mekah cari anak-anak nggak dapat. Ya udah, artinya ada orang yang sama profesinya menyusui itu juga sudah dipasangkan ke mereka, tinggal Nabi atau kecil itu. Orang nggak mau menyusui dia. Orang yang pekerjaannya nyusui itu tidak mau nyusui Nabi Muhammad karena apa? Dianggap keluarga miskin karena bapaknya meninggal. Takutnya kalau nggak bisa bayar. Nah ini karena dia nyari nggak ada, akhirnya ya udahlah diambil Rasulullah. Moga-moga berkah. Ada berat. Kalau nggak dibayar pun berat. Gitu. Ragu-ragu awalnya. Suaminya Halimah itu juga ragu-ragu mau ambil apa enggak. Akhirnya diambil. Itu disusui.
Wah, Rasulullah dibawa ke kampungnya itu. Terus susu asinya subur, terus ternak-ternaknya juga gemuk-gemuk. Wah, anak ini berkah, ini anak ini berkah. Sehat-sehat, badannya sehat, terus artinya juga berkecukupan, hidupannya itu sejahtera kalau ketika Rasulullah dibawa. Pertaniannya juga subur. Dan mereka akhirnya sadar kalau kehadiran Rasulullah itu di rumah itu berkah. Apalagi yang sering sholawat. Nah, kalau kamu pengen berkah, hadirkan Rasulullah ke dalam hati kamu biar hatimu berkah. Dan Rasulullah hadirkan di kamar kamu sering sholawatan, kamarnya berkah. Hadirkan di rumah sering sholawatan, kamarnya berkah. Nah itu. Artinya seperti ceritanya tadi, Rasulullah dihadirkan di rumahnya Halimatus Sa'diyah jadi berkah semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walasri.